Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Salis Nurwaryanto, NRB 212060001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penerapan ketiga pada rumah sakit. Yaitu di sini definisi dari rumah sakit sendiri, yaitu menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 340 Kemenkes per /3/2010, yaitu rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Selanjutnya, K3RS atau kesehatan dan keselamatan kerja pada rumah sakit. Apakah perlu? Di sini keselamatan kesehatan kerja rumah sakit adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan kesehatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Menurut pengertian tersebut merupakan pengertian yang ada pada Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit. Di sini K3RS sangat perlu untuk dilaksanakan karena banyaknya risiko yang dialami oleh tenaga medis di fasilitas rumah sakit. Selain itu, K3RS juga disyaratkan oleh regulasi-regulasi di Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu Pasal 40 ayat 1, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit wajib dilaksanakan akreditasi secara berkala, minimal 3 tahun sekali. Ya, di sini dijelaskan tentunya sangat perlu, di mana ketika rumah sakit ini dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk menunjang keselamatan dan kesehatan bagi tenaga medis ataupun pasiennya juga, khususnya di lingkungan rumah sakit. Selanjutnya, potensi apa saja yang bisa terjadi di rumah sakit? Ya, di sini rumah sakit dapat menjadi tempat kecelakaan kerja yang menimbulkan korban ataupun korban secara ringan ataupun berat. Contohnya di sini yaitu potensi kecelakaan kerja di rumah sakit antara lain yaitu kebakaran, radiasi, gangguan psikologi, ergonomi, kemudian adanya alat medis yang tidak standar yang digunakan ataupun bahaya-bahaya yang lainnya. Seperti di sini mungkin ada banyak bahan-bahan kimia ataupun obat-obatan yang tidak baik untuk dicium, yang dapat menimbulkan bahaya, maka itu juga dapat menimbulkan bahaya. Di sini jadi semua kemungkinan yang terjadi mungkin di luar medis mungkin juga bisa terjadi di rumah sakit, seperti mungkin tertimpanya plafon ataupun apa yang terjadi di rumah sakit. Itu semua mungkin terjadi di rumah sakit karena ya semua itu kecelakaan terjadi tidak hanya pada suatu tempat saja, tetapi juga mungkin bisa terjadi di rumah sakit. Ya, untuk selanjutnya untuk pencegahannya, ini dari pencegahannya itu mengembangkan kebijakan K3RS, yaitu membudayakan perilaku K3RS, membudayakan perilaku yang sesuai dengan prosedur keselamatan kesehatan kerja. Kemudian mengembangkan SDM KRS, dengan mengembangkannya yaitu dengan memberikan cuti pelatihan ataupun pengetahuan lainnya tentang KRS sebagai sumber daya yang mengetahui tentang keselamatan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan untuk selanjutnya pemantauan dan evaluasi kesehatan tempat kerja. Perlunya pemantauan ini yaitu agar terjadinya tempat kerja yang sehat dan selamat. Kemudian pelayanan kesehatan dan keselamatan kerja. Pelayanan ini tentunya sangat dibutuhkan
jika terjadi apapun dari yaitu penanganan dini dari sebuah kejadian atau kejahatan ataupun kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja, supaya tidak terjadi kecelakaan yang lebih parah. Kemudian pemasangan perintah bahaya di tempat kerja. Ini seperti yang tadi, adanya bahan kimia atau apapun yang ada ataupun tempat yang sekiranya tidak perlu dijangkau, maka diperlukan pemasangan peringatan bahaya. Kemudian untuk pengembangan program pemeliharaan pengelolaan limbah padat, cair dan gas. Ini juga perlu karena dari bahan-bahan yang kurang baik ataupun lainnya yang seperti infus ataupun cair lainnya yang sekiranya sangat mengganggu, maka diperlukan pengolahan yang baik agar tidak mencemari lingkungan ataupun mengganggu orang lain. Kemudian 7, selanjutnya pengelola jasa bahan beracun berbahaya dan bahan beracun berbahaya dan barang berbahaya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu perlunya seperti pemasangan perintah bahaya ataupun mensosialisasikan tentang ini adalah bahan berbahaya yang perlu dijauhi, seperti itu. Selanjutnya pengembangan manajemen tanggap darurat. Di sini diperlukan adanya manajemen tanggap darurat untuk mengatasi semua itu, yaitu di sini pengembangan manajemen tanggap darurat seperti mungkin menyediakan P3K ataupun peralatan medis yang bisa digunakan saat terjadi keadaan darurat agar dapat meminimalisir terjadinya kejadian dan kecelakaan yang lebih parah. Kemudian untuk selanjutnya pengumpulan pengelolaan dokumentasi data dan pelaporan kegiatan ketiga. Ini diperlukan untuk memonitor dan intinya mengecek apakah kondisi dari kondisi rumah sakit untuk bisa dilaporkan dan nilai untuk dilakukan perbaikan ataupun lainnya yang sekiranya dapat membantu meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya review program tahunan. Di sini review program tahunan ini biasanya diperlukan untuk mengecek atau intinya mengecek atau mendata seberapa banyak kecelakaan dari tahun ke tahun dan bagaimana dari rumah sakit tersebut dapat meminimalisir angka kecelakaan dari rumah sakit tersebut menjadi lebih aman dan lebih sesuai dengan keselamatan dan kesehatan kerja tersebut. Terus selanjutnya sarannya yaitu bagi instalasi ketiga rumah sakit, yaitu agar bisa melakukan identifikasi bahaya, melakukan penilaian risiko dan menetapkan tindakan pengendalian atau job budget analysis sebagai pencegahan dari mungkin kejadian yang tidak diinginkan dari rumah sakit tersebut. Kemudian bagi instalasi pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit, yaitu agar membuat ruang isolasi yang memenuhi persyaratan seperti ruang inap untuk pasien yang nyaman, aman. Itu semuanya dibutuhkan ruang isolasi yang sesuai standar. Jadi maka itu yang disarankan untuk para pemelihara seperti mungkin yang membersihkan ataupun yang lainnya. Kemudian selanjutnya bagi para perawat dan pekerja ataupun dokter yang menangani pasien agar selalu menerapkan kewaspadaan standar itu atau universal persuasion ya, untuk keamanan diri sendiri dan keamanan pasien, maka diperlukan keawasan dan dalam menerapkan ketiga tersebut. Selanjutnya ini slide terakhir. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Apabila banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.